Datang ke mertua nengok. Ya, Bu, puasa tinggal seminggu, maaf lahir batin, mohon maaf baru nengok. Iya, Ibu ngerti kamu orang sibuk. Alhamdulillah masih nengok. Minta ridhonya, iya Ibu ikhlas. Ibu paham, kamu sibuk, banyak ditunggu masyarakat. Nggak bawa apa-apa nih Bu, cuma beras sekarung, Indomie 2 dus, kecap mau 2 botol. Alhamdulillah. Pulang masih ngasih amplop buat bantu beli dagingnya Bu. 5 lembar merah bening-bening duitnya. Kira-kira punya mantu 5 begitu semua, adem gak mau puasa mertua kita? Subhanallah. Sedekah kita kepada mertua bikin mertua jadi kaya? Membuat kita jatuh miskin? Tapi yang pasti membahagiakan. Famay ya'mal misqala zarratin khairan yara. Wa may ya'mal misqala zarratin syarran yara. Banyak orang dari hal yang kecil terangkat derajatnya. Bilal bin Rabah cuma gara-gara jaga wudhu waktu Nabi Mi'raj dengar suara bakiak berderap. Nabi kaget. Bilal, kok ada ya? Wahai Jibril, kok di sorga ada suara bakiak? Kata Jibril, ya Muhammad, itulah suara bakiak sahabatmu Bilal bin Rabah. Padahal bekas budak, orangnya masih hidup di Mekah, suara bakiaknya Allah dengerin di sorga. Kenapa? Pulang dari Mi'raj, Nabi panggil tuh dekat Ka'bah. Sini Bilal, apa kehebatanmu? Semalam waktu Mi'raj suara bakiakmu kedengeran di sorga. Nangis si Bilal. Dia bukan sedih, nggak ada ya Rasulullah. Aku hanya menjaga sunnahmu yang kecil, yaitu menjaga wudhu. Dia kalau batal wudhu langsung wudhu lagi. Setiap kali habis wudhu, salat sunnah, syukrul wudhu. Itu kebiasaan Bilal. Allah angkat derajatnya. Dalam buku Riyadhus Shalihin ada perempuan mantan pelacur bertobat, di tengah tobatnya minumkan seekor anjing dari mati kehausan. Sampai akhirnya dia sendiri kelaparan kehausan mati. Allah perintahkan malaikat rahmat jemput itu perempuan ke surgaku. Malaikat bukannya protes, nanya, ya Rob, dia kan bekas pelacur tapi dia sudah taubatan nasuha dan aku sudah mengampuninya, bersih sudah dosanya. Malaikat nanya lagi, dia kan baru taubat doang, belum ngapa-ngapain. Siapa bilang? Di tengah taubatnya tidak engkau lihat dia memberikan minum seekor anjing dari mati kehausan, dan aku hargai itu sebagai amal soleh. Bayangkan kalau seorang mantan pelacur yang sudah taubat memberi makan, memberi minum anjing saja Allah hargai itu sebagai amal soleh. Apalagi kita yang menyantuni orang tua, mertua, ipar kita, yatim kita. Subhanallah. Bagi di antara kita mungkin ada yang bukan hanya menyantuni, dengan ikhlas mungkin kita ajak saudara kita umroh, guru kita umroh, mungkin kakak kita anggap orang soleh tapi nggak mampu, pantas orang ini berangkat. Insya Allah kita akan lebih mulia dari seorang pelacur yang hanya beramal meminumkan seekor anjing. Yang kedua, menjaga amalan yang sedikit, yang sunnah walaupun sedikit. Yang ketiga, senantiasa bermuhasabah kepada Allah. Makanya setelah doa dari buku pedoman, saya selalu pakai doa sendiri. Mungkin ada doa yang gak azim ya. Di antaranya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu muhasabahnya Nabi Yunus yang pernah bikin dosa sama Allah. Maka di depan Ka'bah saya ajak doa itu. Semua kita mengakui datang ke sini bukan kehebatan kita, bukan kemuliaan kita. Kita datang dengan kerendahan hati yang penuh dosa dan ingin bertobat ke tempat ini. Makanya salah kaprah, orang merasa banyak dosa nggak mau ke sini. Justru banyak dosa ke sini tobat. Maka masih terus dia bergelimang dosa, dicabut umurnya. Kira-kira udah tobat belum? Ya? Udah tobat belum? Belum. Di sini, di mana pernah Nabi Yunus bikin dosa, minta ampun, la ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau, aku enggak suci. Mataku mungkin melakukan yang tidak pantas, mulutku mungkin berbuat yang tidak pantas, telinga mendengar yang tidak pantas. Inni kuntu minaz zalimin, saya dulu berbuat zalim, hari ini saya bertobat. Saya baca juga waktu tawaf, itu Sayyidul Istighfar kan? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu,
a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu perkataan Nabi. Siapa yang membaca kalimat ini 3 kali di waktu pagi, 3 kali di waktu sore, kalau dia baca pagi meninggal siangnya, Allah sudah catat dia min ahli jannah. Kalau dia baca sore meninggal malamnya, Allah sudah catat sebagai calon penghuni sorga. Itu sayyidul istighfar yang paling bagus. Jadi kita bermuhasabah, lebih baik kita mengkoreksi diri sekarang daripada dikoreksi Allah. Kalau koreksi diri sekarang enak nggak? Enak, kita bisa memperbaiki diri. Ya, nanti ada program tahajud bersama, kita muhasabah. Kalau dikoreksi Allah, udah nggak ada waktu buat kembali. Percuma. Kayak Fir'aun, dia teriak-teriak menjelang kematiannya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, hari ini saya beriman pada Tuhannya Musa dan Harun, tapi sudah terlambat. Nah, jadi iman agar dia bagus, yang ketiga bermuhasabah, senantiasa mengevaluasi diri. Nabi Adam yang besok kita tidur ketemu di Jabal Rahmah setelah 200 tahun dipisahkan Allah karena bikin dosa makan buah khuldi. Sebagai bentuk pertobatannya, muhasabahnya, dia berdoa. Kenapa doanya? Dan juga kita baca kutawaf tadi, Rabbana dzalamna anfusana, wahai Tuhan kami, sungguh kami telah menzolimi diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, mengasihi kami, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, maka sungguh kami termasuk golongan orang yang merugi. Jangan sampai kita udah nyampe ke sini jadi orang yang rugi, yang sia-sia ibadah kita, doa kita, taubat kita kepada Allah. Maka muhasabah diri. Dan yang terakhir adalah bersegera ya melakukan kebajikan. Kalau sudah niat jangan ditunda-tunda ya. Dan niat haji nih, duitnya ada, bayar porsinya. Orang yang udah daftar aja sekarang difajari 6 tahun. Waktu Pak Roso, Pak Musin masih 4 tahun. Yang hari ini kan ada dekat tuh Pak Juli yang daftar 2016 sekarang, berangkatnya 2020. Reguler Makassar sudah sampai 25 tahun. Jawa Barat sudah 15 tahun reguler. Nah kalau umur kita sekarang 45 kali 15 70 60, nyampe nggak ke sana masalahnya. Maka bersyukurlah kita udah mendaftar nih. Mendaftar masih 2-3 tahun lagi umroh dulu. Semoga umroh kita menjadi saksi kepada Allah niat baik kita. Andai kata Allah panggil sebelum kita haji, insya Allah nomor porsi kita jadi saksi, ya Rob. Orang ini udah daftar nih, porsinya udah ada nih, $4.000. Cuma lebih dulu panggilanmu daripada panggilan haji. Insya Allah kalau kita udah daftar, umur kita pendek misalnya, na'udzubillah, maka kita udah dapat pahala, udah gugur kewajiban hajinya. Tapi yang sudah saya ungkapkan dalam manasik, kalau duit kita banyak, simpanan berlipat, mobil banyak, perusahaan banyak, belum haji, belum umroh, belum daftar, mati. Maka dia mati dalam keadaan berkecukupan rezeki, belum haji, belum umroh. Kata Nabi, silakan kematiannya pakai stempel yang lain, jangan pakai stempel Islam. Mau Yahudi, Nasrani, Majusi silahkan. Alias Nabi gak mengakuinya sebagai umat. Kira-kira sedih gak? Kita jangan jauh-jauh Pak, tinggal di lingkungan, warga nggak ngakuin kita, kira-kira sedih nggak? Nah kalau di sini tinggal pindah, nggak ada urusan, duit saya banyak, Pondok Indah juga bisa. Kalau di sini, kalau di akhirat, Nabi nggak ngakuin mau pindah kemana? Ya, kita tinggal di lingkungan nih, kiri kanan satu blok nggak ngakuin kita, kira-kira nelongso nggak? Coba kalau kita diakui, kira-kira bahagia nggak? Siapa nih? Jangan nih, anak bapak Fulan, saya kenal baik, awas kamu. Kira-kira bahagia nggak? Rumah kita kosong, ada orang datang. Mas, sampean siapa? Saya saudaranya. Sampean orang seberang. Ini orang Jawa. Jangan main-main loh. Saya kenal baik. Orang lari kan? Nih, kalau lingkungan menerima kita, bahagia nggak? Bahagia orang mencintai kita. Demikian pula nanti di akhirat, kalau Rasul menerima kita, bahagia. Ini guru kita siapa nih? Oh, ini jamaahku dari ahli umroh, udah daftar ke Pajari, udah berangkat. Oh ini dari ahli tahajud, ikut ya. Oh ini ahli zikir, ikut majelis zikir. Ini umatku dari ahli sedekah, rajin sedekahnya. Makanya dari sini